Bismillah. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, insya Allah sudah tahu maksud tujuan Pak ini kita ketemu? Belum, Pak. Belum, Pi. Oh, ya. Jadi insya Allah Pak Ahmad, saya selaku kepala sekolah ini mau adakan supervisi di kelas tak, insya Allah. Iya. Di kelas 3 nih. Iya, betul. Nah, jadi insya Allah di kelas 3 nanti ini saya mau adakan supervisi. Tapi sebelum itu biar supervisi nanti ini berjalan dengan baik, saya tidak mau seperti dulu-dulu yang tiba-tiba masuk kuliah ngajar. Ya. Saya mau kita sendiri sebenarnya menyampaikan kepada saya apa yang ingin saya lihat nanti ketika supervisi. Iya, betul. Iya. Kalau boleh tahu apa nanti apa-apa saja nanti yang bisa saya lihat nanti ketika mengajar. Mungkin dari strategi pembelajarannya. Oke. Bisa besar sedikit suara tak kekurangan? Mungkin dari strategi pembelajarannya, Pak. Oke, Dari strategi pembelajaran ini bisa dilihat dari cara mengajar. Cara mengajar. Selain itu ada lagi mungkin barangkali selain cara mengajar. Dari cara mengajar, kemudian termasuk cara mengajar itu di dalamnya ada model dan metode pembelajaran. Kenapa? Oke. Kita mau saya nanti kuliah cara mengajar sama model tak? Iya, betul. Betul. Karena baru-baru ini saya mengganti metode yang biasanya saya gunakan metode ceramah. Saya ubah saya ganti menjadi metode diskusi. Yang biasanya hanya guru banyak bicara kepada siswa sehingga kurang interaktif, umpan baliknya kepada siswa. Jadi saya mau ganti ke metode diskusi, Pak, seperti itu. Mungkin bisa dilihat. Ya. Siap. Oke, jadi dari tadi yang kita bilang cara mengajar tak, model tak, boleh saya lebih tahu lebih spesifik model mengajar yang di mana yang kita maksud ini, yang model mengajar yang bagaimana tak? Apakah ketika menyampaikan ke informasi atau ketika siswa bertanya yang bagaimana ya? Yang pertama itu, Pak, pelaksanaannya, Pak. Pelaksanaan model, modelnya terus. Ya. Kemudian pendekatan apakah yang telah berjalan. Jadi maksudnya pelaksanaan model tadi ini mau kasih lihat kayak begitu? Iya. Oh iya, pelaksanaan modelnya. Kemudian yang kedua itu pemberian pertanyaan pemantik yang bisa mengundang siswa untuk berpikir. Oh, jadi apa ya? Jadi berarti sebelumnya ini jarang menggunakan pertanyaan pemantik. Ya, jarang. Pernah, cuma jarang ya. Oh iya. Jadi saya gunakan di model ini. Oh, jadi mungkin nanti saya masuk di kelas Oke, fokus untuk pertama tadi modelnya, yang kedua apanya tadi itu? Memberikan pertanyaan pemantik. Oh iya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya pemantik ini untuk apa? Menumbuhkan ini anak-anak lebih aktif mencari dan memikirkan jawaban yang akan mereka sampaikan kepada gurunya. Oke, memberi jawaban ya dari pertanyaan pemantik. Terus apa lagi selain modelnya, pemantiknya apa lagi? Pemberian tugas. Tugas yang dimaksud tugas apa? Nah, tugasnya ini yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah diberikan. Oke, siap. Ya, untuk mempermantap pembelajaran pada hari itu. Hasil dari pembelajaran pada hari itu. Ada lagi yang ingin saya lihat lagi yang lebih spesifiknya? Cara bertanya kepada siswa. Cara bertanya tapi? Ya, cara bertanya guru saya kepada siswa. Oke, siap. Ya, seperti itu, Pak. Mungkin ya ada 4 poin. Ada 4 poin di. Oke, jadi Pak Ahmad Tabe. Nah, jadi saya izin konfirmasi ulang lah. Boleh? Oke, siap. Jadi Pak Ahmad, dari pembicaraan awal kita, insya Allah besok saya masuk di kelas kita bilang tadi bahwa pertama yang ingin saya lihat kepada kita adalah cara mengajar di mana cara mengajar ini sangat berhubungan dengan model yang akan besok kita angkat, ya. Seperti itu model pembelajaran yang nanti silakan model pembelajaran apa kita mau lakukan. Nah, terus yang selanjutnya dari model tersebut yang insya Allah kita sepakati bahwa rubrik yang insya Allah besok kita akan saya nilai adalah pertama pelaksanaan model pembelajaran yang kedua adalah pertanyaan pemantik yang meningkatkan siswa ya dalam berpikir ya. Yang ketiga adalah pemberian tugas kepada anak-anak tergantung dengan model tadi, dan yang terakhir adalah cara bertanya kepada siswa. Oke, siap. Jadi itu saya sepakat ya, Dil, kita lupa yang salah. Oke, jadi insya Allah besok hari Kamis kita insya Allah ketemu jam berapa besok rencana Pak? Jam 9. Jam 9 di. Oke, insya Allah besok istirahat jam pertama.
Oke, jadi besok insya Allah pukul 9.00 saya akan masuk di Kelasta. Sama seperti sekarang saya akan merekam supervisi kita. 9.15 kayaknya Pak. 9.15 di, oke. 9.15 kita insya Allah besok ketemu. Tolong dipersiapkan segala persiapannya, terkait modelnya kah, medianya kah, LKPD-nya. Tapi insya Allah saya fokusnya nanti itu di sini, yang tadi kita sepakati 4 poin. Siap. Jadi insya Allah hasil dari sini kita akan ketemu lagi setelah supervisi besok. Oke. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktu kita. Oke. Sekali lagi salaman, besok kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ahmad, terima kasih banyak. Tadi saya sudah datang di Kelasta, alhamdulillah sesuai kesepakatan kemarin. Saya ini akan melihat apa yang telah kita sepakati tentang model, tentang pemantik, pertanyaan-pertanyaan pemantik, pemberian tugas, serta cara yang bertanya yang bisa mengaktifkan kritis siswa. Oke. Pertama itu bagaimana penilaian tadi terhadap diri kita sendiri selama tadi melakukan pembelajaran.
tentang kompetensi yang kita ingin bicarakan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kompetensi yang saya bawakan tadi, saya cukup merasa percaya diri. Yang pertama itu percaya diri, karena di setiap saya membawakan pelajaran atau materi itu saya pasti utama itu percaya diri, rasa percaya diri. Bagaimana tampil di hadapan anak-anak, kemudian bagaimana menyesuaikan kebutuhan anak-anak dengan materi-materi pelajaran yang akan saya bawakan. Tentunya seperti itu, Pak. Dan satu lagi umpan balik, bagaimana anak-anak aktif di setiap mata pelajaran, di setiap pelajaran yang saya berikan, saya perhatikan apakah mereka aktif. Dan yang tadi ini mungkin ada beberapa yang kurang aktif, diantaranya itu yang saya lihat memang yang belum lancar membaca, Pak. Salah satunya itu yang belum lancar, jadi mungkin mereka hanya sedikit membantu bagian teman-teman kelompoknya, seperti itu, Pak. Situ kendalanya salah satunya. Jadi alhamdulillah, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa ya dengan percaya diri tentang dan kendala bahwa ada beberapa anak yang belum pintar membaca. Nah, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak Ahmad? Iya, silakan, Pak. Oke, minta izin ya. Jadi tadi saat saya mengamati di kelas 1, alhamdulillah mengenai pemberian tugas kepada anak-anak, mengenai kerjasama anak-anak di setiap kelompok, serta istilahnya serta pembagian poin-poin skor itu luar biasa. Itu sudah sangat baik dan sudah di atas standar, maksud saya itu sudah jauh lebih baik daripada yang biasa saya lakukan gitu. Bagaimana pendapat mendengar yang saya sampaikan barusan ini? Merasa puas, Pak, sangat puas. Tapi mungkin juga saya juga butuh masukan-masukan atau tambahan-tambahan karena di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan yang saya lakukan, Pak. Mungkin bisa dibantu apa kekurangan dari cara mengajar saya, Pak, seperti itu. Namun Pak Ahmad, terima kasih banyak ya, Pak Ahmad sendiri menyampaikan bahwa memang dalam setiap proses itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Namun demikian Pak Ahmad, tadi memang ada beberapa hal yang sudah saya lihat sangat luar biasa, namun saya juga ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Artinya masih bisa dikembangkan itu, pertama tadi pada saat saya mengamati Pak Ahmad, pada saat mungkin penulisan skornya, mungkin itu yang pertama. Penulisan skor itu akan lebih baiknya jika Pak Ahmad sendiri langsung tulis di papan tulis. Mengapa demikian? Pemahaman saya, acara televisi juga demikian. Iya, betul. Artinya kalau kita lihat poinnya itu tambah semangat, seperti itu ya. Itu juga dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, tadi alhamdulillah model tadi luar biasa. Model saya perhatikan tadi kalau nggak salah model metode pemberian tugas ya, kooperatif. Iya, kelompok pemberian tugas. Kelompok pemberian tugas ya, luar biasa. Tadi modelnya juga berjalan dengan baik. Namun kalau saya lihat semua pembelajaran kooperatif itu biasanya diakhiri dengan penghargaan. Ada mungkin diberikan sesuatu reward gitu. Coba dibaca lagi tentang kooperatif tipe Pixau, tipe CIRC, tipe STAT, tipe NHT. Itu biasanya mereka itu selain dia kooperatif, biasanya diakhiri dengan reward. Oh, seperti itu, Pak. Iya. Nah, tadi saya belum melihat Pak Ahmad melakukan pemberian reward. Kecuali dengan tepuk tangan, alhamdulillah luar biasa. Itu juga buat anak-anak. Tapi kalau ada lagi dikasih mungkin gula-gula, atau mungkin dikasih ini ya mungkin akan lebih baik. Iya, betul, ya? Betul. Yang ketiga tuh dalam pembelajaran model Jigsaw juga kayaknya Pak Ahmad tadi tidak menyimpulkan proses pembelajaran, betul? Iya, betul, Pak. Saya kurang tidak fokus menyimpulkan materi, cuma sedikit saya sampaikan tadi, Pak. Betul. Jadi tadi Pak Ahmad dalam proses modelnya tadi itu setelah selesai tugas, selesai beberapa poin, Pak Ahmad tidak menyimpulkan kembali apa makna mungkin ya dari proses pembelajaran itu. Kalau makan soal sudah, tapi maknanya apa di proses pembelajaran kita hari ini? Biar anak-anak lebih kuat lagi. Namanya pengulangan itu pasti akan lebih kuat. Dan selanjutnya apalagi nih yang selanjutnya itu, nah ini pada saat tadi Pak Ahmad menghitung duit tuh. Nah, kan kemarin kita fokus pada cara meningkatkan kreativitas siswa tuh bertanya. Nah, pada saat tidak ada siswa yang benar, Pak Ahmad kan kasih keluar uang tadi tuh.
harus tadi siswa sendiri yang kalau bisa menjawabnya ini 4.000, 2.000 jadi berapa anak-anakku semua? iya, 10.000. Pak Ahmad menjawab sendiri, sering menjawab sendiri pertanyaannya. Harusnya diberi dulu kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab, karena kenapa? Ya, kita sudah tahu jawaban. Oh iya betul. Yang mau berpikir siapa? Anak-anak kan? Iya. Ya, jadi pada saat lagi menjawab, jadi ini berapa? Kan ini 4.000, sisanya tadi berapa? 1.300. Jadi kalau saya gabung berapa? Ini 4.000, ini 1.300. Orang lagi metode gasing. Berapa kalau saya gabung? Nah, Oh iya betul. nah seperti itu. Ya, jadi artinya kita mau anak-anak juga ini kan juga cara memantik. Cara memantik bagaimana anak-anak seperti itu. Selanjutnya nah ini terakhir. Nah, pada saat pemberian tugas tadi, kan tadi kemarin kita juga sepakat tentang pemberian tugas. Nah, ternyata saya melihat tadi di dalam setiap kelompok memang ada anak-anak juga yang nggak kerja. Iya Pak. Nah, mungkin tadi karena mungkin tadi Pak Ahmad menyampaikan mungkin ada yang kayaknya tadi cuma satu siswa yang tidak membaca ya. Ada yang dua Pak. Dua ya. Oke. Ada dua Pak. Termasuk ya kelompok yang di ujung tadi yang pertama kali iya. kelompok pilot itu ada laki-laki tuh yang dekat kamera itu dia kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Iya Pak. Terus yang di samping meja saya juga itu kebanyakan dia cuma baca kamus. Dan yang paling penting tadi itu adalah pada saat soal keberapa itu kita suruh ya silakan anakku semua juga kerjakan. Karena ketika dilempar anak-anakku sudah tahu. Nah di awal-awal itu banyak habis waktu kita di situ. Kenapa? Sebaiknya pada saat disuruh kerja kelompok pertama, toh mungkin kelompok yang lain juga langsung suruh kerjakan. Nah itu tadi yang bergerak tadi itu di tengah api. Di awal-awal tidak, karena jadi akhirnya banyak waktu yang terbuang. Bahkan kita sendiri bilang, betul. Ayo lama sekali. Jadi masukan di situ adalah mungkin ketika pertanyaan diberi batas waktu, durasi waktu seperti itu. Oh iya Pak, betul Pak. Penggunaan waktu betul. Tiap kelompok iya. Betul. Jadi itu tadi yang seharusnya standar-standar yang seharusnya kita sepakati. Iya. Oke, jadi satu lagi, bagaimana apa rencana nanti insya Allah tindak lanjutnya ini Pak Ahmad dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang area mana lagi yang ingin kita tingkatkan? Iya Pak, sudah benar yang pertama itu memang tadi penguasaan kelas, penguasaan kelas, kemudian dengan memanfaatkan, mengefisienkan waktu dalam proses pembelajaran sehingga itu waktunya pas dan waktunya tepat pada anak-anak, dan juga itu yang paling penting jangan lupa menyimpulkan pelajaran pada hari itu. Ya. Oke, kalau boleh tahu kapan ada rencana tak lagi nih? Apa itu Pak? Memakan siapa tahu masih tadi kan tentang pengolahan masih oke lagi, pasti ingin perbaiki toh. Iya Pak, betul. Siapa yang bisa bantu Ki? Dan kapan itu bisa dibantu sama dia? Ya, kira-kira siapa bisa bantu Ki? Yang bisa bantu? Iya, maksudnya untuk sama-sama saling mengisi nih, untuk diskusi atau nanti saling mengajar sama teman-teman guru, siapa yang bisa bantu? Ibu Rauda bisa bantu. Oh Ibu Rauda, iya. Oke. Kapan kira-kira tepatnya mau diskusi sama Ibu Rauda nih untuk dia juga observasi saat ngajar? Iya. Kapan? Minggu depan. Oh minggu depan. Iya. Oke siap. Jadi minggu depan harinya ada hari tertentu? Jangan materi, mungkin materinya berbeda. Kan kita tidak bicara masalah materi pelajaran. Kita bicara mengenai teknik mengelola kelasnya, model pembelajarannya. Oke, pekan depan ya bersama Ibu Rauda. Jadi sebentar izin menyampaikan bahwa kita lagi datangi Bu Rauda, tolong nanti ya, bahwa Bu Rauda nanti masuk nanti di kelas Budi. Karena saya juga kayaknya mau minta bantuan nih tentang ini. Karena biasa kalau dua kepala lebih bagus daripada satu kepala. Kan saya sudah. Nah, jadi nanti insya Allah saya akan tulis Ki hasil ini, ada nanti form supervisi akademik. Akan saya masukkan di dalam form, serta nanti saya akan kasih Ki tolong karena ini juga kita sebentar hasil coaching ya, insya Allah nanti saya akan kirimkan ke WA, tolong diisi tentang apa hasil bagaimana hasilnya nanti. Pokoknya saya WA nanti sebentar, insya Allah. Terakhir bisa diulang kembali apa yang kita dapatkan dari proses ini, dari kita para supervisi sampai hari ini. Yang pertama itu ya tentunya pembelajaran dari Bapak sendiri, bagaimana memberikan arahan-arahan tentang proses belajar mengajar di kelas yang tepat, ya, yang benar, yang tepat sesuai dengan standar mengajar guru di kelas bagaimana.
dan sudah sangat membantu saya sebagai wali kelas yang mengajar di kelas rendah, tentunya di kelas 3 seperti itu. Oke. Iya. Oke Pak Ahmad, terima kasih banyak. Alhamdulillah semoga percakapan kita ini mendatangkan hasil yang lebih baik, Iya. terutama khususnya lebih berkembangnya lagi kemampuan tak dalam mengolah kelas, Iya, siap. dari pertanyaan-pertanyaan romantik, serta mengajak siswa juga untuk terlibat aktif ya. Iya. Oke, insya Allah kita ketemu lagi nanti di proses yang lain. Cukup ya kayaknya. Iya. Nah, hasil kita pertemukan pada hari ini. Oke, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Ahmad. Iya.